nggak apa-apa nih. Halo, sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Sudah. Sudah, Pak. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertama itu tentang membangun aplikasi pertama dengan ASP Netcore di bagian user interface. Dan next, untuk agenda pertemuan hari ini, pertama itu membuat sebuah antarmuka web dengan ASP Netcore, kedua membuat code readable dengan konvensi, spasi, dan komentar. Yang terakhir adalah dasar-dasar aksesibilitas web. Oke. Kita lanjut ke yang agenda pertama, yaitu membuat sebuah antarmuka web dengan ASP.NET Core. Oke, seperti biasa. Nah, materi yang dibahas itu apa itu Razor Page dan kenapa menggunakan Razor Page pada aplikasi ASP.NET Core. Yang kedua itu membuat form pada Razor Page. Yang ketiga menjalankan aplikasi web menggunakan Razor Page. Di sebelumnya, sini kita menggunakan Microsoft Launch. Saya Bapak bagikan dulu linknya. Oke, nah, oke. Oke, sudah terlihat belum ini webnya? Nah, ini sini ya di Microsoft Launch kita akan belajar tentang membuat antarmuka pengguna web dengan ASP.NET Core. Nah, oke, di sini persyaratannya itu memiliki pengalaman menulis bahasa C# tingkat pemula yang kita pelajari kemarin. Habis itu kedua, kemampuan menulis HTML pada tingkat menengah. Terakhir itu pengetahuan tentang layanan RESTful dan kata kerja tindakan HTTP. Oke, pada pengantar pertama. Pada modul ini itu menggunakan komen dari .cli.net dan Visual Studio Code. Kemarin kan rekan-rekan sudah install Visual Studio Code kan? Nah, di sini kita akan menggunakannya untuk menunjukkan pengembangan ASP halaman Razor pada ASP.NET Core sudah selesai pada modul ini. Nah, di sini kemarin ada yang nanya kenapa sih menggunakan SDK bukan runtime. Karena di SDK itu lebih lengkap ya dibandingkan dengan runtime. Jadi nanti untuk memastikan sudah terinstall SDK.NET 6.0 bisa gunakan komen ini pada komen lain kalian. .NET SDK list. Coba Bapak lihat SDK. Di sini udah ada kalau dari Bapak. 6.0.3, 6.0.4.
Tuh. Oke. Di sini apa yang akan dilakukan? Itu kan memahami kapan dan mengapa harus menggunakan Razorpay untuk aplikasi ASP.NET Core, menggunakan CLI.NET untuk membuat aplikasi halaman Razor, membuat formulir mendukung persyaratan manajemen data produk aplikasi, menjalankan dan uji aplikasi. Ini persyaratannya sesuai yang kita kemarin pertemuannya itu pertama SDK sudah terinstall dan Source Code dilanjutkan dengan ekstensi sisa. Nah, sekarang lanjut, Mang. Apa itu Razorpay dan manfaatnya yang diberikan? Razorpay adalah model pemrograman sisi server yang berpusat pada halaman untuk membangun antarmuka pengguna web dengan ASP.NET Core. Razorpay memberikan sebagai berikut. Nah, di sini dapat belajar memudahkan membangun aplikasi web dinamis yang dibutuhkan dan menentukan logikal UI menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan C#. Lalu mendorong organisasi file berdasarkan fitur yang memudahkan pemeliharaan aplikasi. Dapat digambarkan secara luas sebagai file HTML tempat bekerja markup seperti yang biasa digunakan. Lalu, Razorpay ini memiliki keuntungan, itu kita dapat menambahkan kode C# di sisi server dengan menggunakan sintaks Razor. Untuk penggunaan bahasa markup Razorpay itu dapat diklik di link ini, nanti di sini akan dijelaskan itu referensi Razor di ASP.NET Core itu kan. Cara menulis Razornya itu di ini. Pokoknya seperti kalau rekan adik-adik udah biasa membuat sebuah web dengan PHP mungkin atau yang lainnya itu pasti dia ada suatu sintak untuk memasukkan kodenya. Di sini menggunakan biasanya Razor itu menggunakan add. Ketika add itu simbol diikut dengan kunci Razor dipesan simbol terbaik ke Razor Markup. Ini sini ada contohnya. Oke. Nah, dimana sebuah Razor ini untuk menyematkan kode berbasis server ke halaman web. Sintak Razor adalah kombinasi HTML dan C#. Saat kode C# didefinisikan logikal secara dinamis ke halaman. Itu. Oke, sini ada expression of concept dalam page model. Razorpay memperlakukan expression of concept untuk properti data terkait halaman operasi lokal di kelas page model. Itu. Nah, kapan menggunakan Razorpay? Menggunakan Razorpay di aplikasi NetCore. Ingin menghasilkan UI yang dinamis dari aplikasi NetCore, lebih suka pendekatan yang berfokus pada halaman untuk mengembangkan aplikasi web saat markup halaman dan page model berada di dekatnya. Ingin aplikasi .NET Core berfokus pada halaman Anda, menggunakan tampilan parsial sampai mekanisme untuk mengurangi duplikasi markup umum di seluruh situs. Oke, ini dapat dijawab. Kita lanjut. Nah, sini adalah latihan membuat aplikasi ASP.NET Core yang baru. Oke, di sini ada membuat aplikasi web. Oke, rekan-rekan bisa sambil dicoba ya. Jadi sambil dibuka Visual Studio Code-nya. Sebentar. Ya, Oke, pertama itu kita buka Visual Studio Code, pilih buat dulu folder. Nah, ini Bapak udah siapin tuh folder. Nah, lalu
buat folder baru boleh namanya bebas. Ini ada namanya reserve. Kalau di dalam tutorial ini menggunakan bernama reserve pizza di lokasi file Anda, pilih folder, lalu buka terminal. Lalu ikuti perintah berikut. Ini bisa di copy, kita pakai ini terminal, ini terminal. Oke, masukkan, tekan enter, tunggu sampai prosesnya jalan. Nanti akan muncul ada struktur folder seperti ini. Nah, perintah tersebut adalah menggunakan template proyek ASP.NET Core untuk membuat perancangan aplikasi web berbasis C#. Nah, di sini yang berjalan di sini Anda memiliki akses. Nah, ini ada satu folder yang sudah dibuat. Jadi ada objek, page, dalam page itu ada cell, ada view import.cshtml, view start.cshtml, error, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini ada objek bawaan dari sisanya. Di sini ada page, ada propertiesnya, ada www. Nah, di sini di dalam ini nanti kita akan naruh di sini folder CSS untuk mengatur CSS-nya, JS juga di sini, dan library lainnya. Di sini udah ada langsung di template-nya udah ada Bootstrap, jQuery, dan ada buff icon bahannya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk gimana sih menjalankan proyek Resource nih dan Najah. Oke, gimana sih jalannya .NET itu untuk di running? Untuk merunning atau menjalankan .NET itu kita menggunakan command seperti ini, yaitu .NET run. Di terminal yang sudah terbuka tadi, nanti tinggal diketikkan .NET spasi run lalu di enter. Nah, nanti itu si SDK atau yang mana namanya, si aplikasi itu akan di building atau di compile, sehingga ditunggu nanti dia akan membuat sebuah server lokal yang bisa jalan. Ini lumayan sih agak lemah seperti ini. Nah, ini kalau tidak ada masalah dia akan jalan. Oke, nah di sini, oke, nah seperti ini dia. Nah, di portnya itu, ini namanya port, kan ada HTTP localhost titik 2. Nah, portnya itu ada 5.000 sampai 5.300 akan dipilih untuk HTTP. Dan 7.300 untuk HTTPS. Oke. Nah, coba kalau kita jalanin ini, Pak coba yang HTTPS, tinggal di control klik, ada web itu akan jalan. Nah, ini adalah template dari Razor. Ini kenapa nama Razor ini? Karena nama folder dari Bapak buat, sini ada home, sama privasi. Ini udah tampilan awal dari ASP.NET Core dengan template Razor. Nah, ini tadi melakukan aplikasi yang tadi saya bilang, yang terkait dengan URL dari HTTP-nya. Ini ada banyak, ini ada HTTPS, ada HTTP, ada 2. Jadi tinggal dipilih yang mana sukain. Ada yang masalah kendala pun, ada yang mengalami kendala sehingga tidak bisa running SP-nya. Kalau ada yang ingin bertanya bisa di kolom komentar, langsung dia bertanya langsung di unmute gininya, mikrofonnya. Sampai sini udah bisa gini ya, udah tidak ada masalah berarti, semua aman. Kalau untuk instalasi saya bingung Pak, untuk
netnya. Nur Faizan, yang seperti yang pertemuan kemarin itu yang versi yang ini ya, share lagi. Nah ini versinya. Ini kan .NET Core, nanti pilih yang SDK 6.0.4 boleh. Nah, di sini kan kita menggunakan OS-nya Windows. Pilih yang kalau Windows laptop-laptopnya sekarang sih umumnya itu udah arsitekturnya udah 64 bit. Tinggal pilih yang 64 bit aja. Download, nanti install. Tinggal install aja. Terus apa udah install. Gimana, Nur Faizan? Untuk SQL-nya itu nanti ya di pertemuan berikutnya. Oke, yang masih keakuan masih boiling ditunggu aja. Untuk Nur Faizan udah aman? Oke. Rafli udah aman? Oke, mantap. Oke, yang masih building ditunggu. Nanti kalau sudah, tinggal kalau sudah dia akan muncul seperti ini. Tinggal diklik aja dua link. Ada HTTP dan HTTPS. Nah, oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil menjalankan .NET-nya. Kita lanjut. Nah, menjelajahi proyek halaman Razer. Yang masih building bisa didiamin aja dulu. Kita lanjut ke di sini menjelajahi proyek halaman Razer. Oke. Memeriksa proyek. Direktori proyek ini nama proyeknya tadi Razer Pizza. Pizza sedang terbuka di Visual Studio Code. Nah, tabel berikut itu menjelaskan file dan direktori proyeknya patut dicatat. Ini ada hal yang penting. Halaman, namanya adalah berisi halaman itu, ini bahasa Indonesia soalnya halaman itu yang ini page. Oke. Berisi halaman resort dan file pendukung. Setiap halaman resort berisi dua file berikut. Sebuah file dengan format CSS HTML yang berisi markup dengan kode sisa menggunakan sintaks Razor. Nah, di sini yang bedanya fix Razor ya dengan HTML biasa. Ya ada, kalau HTML biasa kan di .html, kalau Razor itu CS HTML itu. Lalu ada sebuah file class cs html.cs. Itu adalah big model menentukan metode dan data penanganan halaman yang dapat digunakan untuk merender halaman. Oke, di sini ada. Nah, tadi kan ada halaman index. Kalau di sini adalah home ini index dan privasi. Nah, kita mau lihat halamannya itu tidak turunin. Nah, di sini ini indeksnya untuk home. Nah, ini untuk halaman privasinya. Oke. Nah, yang ini privasi.cs.html.cs itu nanti di sini sesuai ininya itu kelas yang nanti menentukan metode dan data penanganan. Pokoknya nanti untuk ingin metode dan coding di sana. Oke, lalu sini ada direktori www.root. Nah, berisi aset statis seperti HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, lalu ini ada reserved bisa.cs project itu berisi metadata konfigurasi untuk proyek. Jadi kalau di running di, uh, si, di ASP.NET Core itu yang
Nah, ini kan karena nama projectnya Bapak itu Razer. Ini seperti kayak penjelasan itu di sini kayak target frameworknya .NET 6 dan lain-lain. Itu. Lalu sini ada program.cs ini berfungsi sebagai titik masuk aplikasi untuk mengkonfirmasi aplikasi seperti perudaan antar halaman. File halaman Razer dan file class back model yang dipasang kayak gimana itu. Halaman Razer memiliki ekstensi dan jelasan tadi CS.html dan misalnya halaman Razer. Nah, yang jelas seperti yang jelasan Pak tadi, halaman index.html memiliki file class back model terkait untuk dalam Razer Pack itu index HTML ini kayak HTML-nya. Nah, ini sintaks Razer-nya di HTML itu namanya pack model, index model. Nah, di sini ada index CSHTML. Nah, ini untuk kayak metodenya itu dengan namanya class index model. Oke, lanjut nih detailnya nanti bisa dibaca langsung. Data letak dan file tampilan parsial. Oke, struktur direktori dan permintaan. Nah, di sini ada struktur direktori halaman dan perut untuk linknya. Oke, di sini misalnya URL www.domain.com. Misalnya sini kan karena servernya lokal, di halaman home-nya itu dia akan ke home.index.html. Nah, dia akan ke halaman page. Ini bahasa Inggris itu akan ke page langsung ke index.cs.html. Ke sini. Untuk perudaannya seperti itu. Rafli ada tanya ya. Kalau kemarin itu kan naked packet kalau nggak salah namanya. Oh, yang kemarin itu karena di contoh video itu kan karena project udah jadi emang harus diinstal beberapa package yang perlu. Kalau ini kan kita projectnya masih project kosongan, anggaplah masih template, jadi nggak perlu diinstal, jadi nggak apa-apa, masih bisa running. Nah, oke lanjut ke routing itu. Gimana sih URL dari Razer Pack-nya? Sebuah ASP.NET Razer. Dimana kalau kita ketikin ini www.domain, misalnya www.localhost, dia langsung menampilkan index.cshtml. Kalau kita ketik indeks ini juga sama ke sini juga. Nah, kalau gimana kalau kita ganti ke halaman yang kita buat berikutnya itu produk, dia akan masuk ke halaman page produk langsung CSHTML. Nah, ini ada root untuk membuat create, misalnya membuat form seperti ini. Oke. Bisa dijawab, itu kita lanjut. Ini latihan menambahkan halaman daftar bisa dengan formulir. Oke. Lanjut, directory proyek rasa ini buka di Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah page baru. Di sini ada contoh kontennya itu .NET new page langsung nama name, mau nambahkan halaman apa. Di sini kan contohnya menambahkan daftar pizza. Name-nya pizza, namespace-nya laser page pizza.page, output-nya page. Oke, ini Bapak contohkan. Coba ini dapat di stop dulu.
Servernya dengan Ctrl C di command-nya. Di terminal Ctrl C itu akan men-stop prosesnya. Nah, di sini buat halaman pizza. Namespace-nya sesuaikan dengan nama project-nya. Di sini Bapak nama project cuma Razer saja. Jadi ini contohnya .NET new page, namanya pizza, namespace-nya Razer ini nama project, titik page, outputnya page. Dan lanjut. Tekan enter. Akan membuat. Oke, the template Razer page was created successful. Di sini nanti page-nya udah nambah ada pizza.html, DCS HTML dan pizza CS HTML.cs. Oke. Ini oke, kita buka memeriksa struktur halaman browser. Ke halaman page langsung bisa CS HTML baru sama markup filenya. Oke, kita buka. Nah, dia kosongan seperti ini. Oke, berarti udah benar. Ada masalah. Nah, di sini adalah add page itu adalah apa yang buat halaman menjadi halaman Razer. Tunjukkan halaman dapat menangani permintaan HTTP. Oke. Lalu ada add model. Itu menunjukkan jenis model yang disediakan untuk halaman Razer. Dan ini jenisnya adalah nama kelas turunan dari page model. Diawali dengan nama XHTML lainnya. Merender HTML dan transisi ke sisa. Markup berikut. Jadi sini kan pertama kita membuat di sini ada view data, isi title-nya pizza. Seperti pada indeksnya. Nah, sini ada view data. Kita buat di page pizza yang tadi kita buat di dalam add-nya ini ya. Kita buat di sini ada untuk kita menambahkan title. Kalau merah ini ada error artinya. Tuh. Apa error? Ini udah ada. Bukanya. Oke, kita save. Kalau di running, tinggal .NET run, building. Oke, ini ada Muhammad Rizky. Mau nanya, untuk buat halaman page wajib pakai komen, CLI, itu atau manual. Nah, kalau manual itu bisa. Cuma mungkin akan ribet apa saja. Misalnya lupa kalian membuat gininya, CS HTML.cs-nya lupa, baru kalian buat CS HTML itu akan error. Lebih mudah itu kalau pakai komen. Jadi si .NET ini akan otomatis membuatkannya. Apa saja yang diperlukan otomatis dibuatkan itu. Baru mudah jadinya. Dan itu tidak apa namanya tidak merubah aturan jadinya. Jadi comment reserve-nya itu semacam ya ada template-nya, semacam template. Jadi urutan sintaknya gitu harus sesuai gitu. Nanti kalau mau nanya apa mau chat nyari macam-macam comment racernya itu bisa di searching aja. Di sini ada. Oh, ini udah jalan. Ya, di sini pizza belum ada. Nah, untuk cek pizza di sini apa masuk? Nah, udah masuk pizza tapi kosong. Oke, halaman pizza udah berhasil. Cuma masih kosong. Oke, kita lanjut.
Menambahkan kelas pizza dan pizza service. Nah, di sini kan kita membuat sebuah formulir untuk mengelola pizza. Jadi harus memiliki beberapa penyimpanan data untuk melakukan operasi gitu. Di sini kita memerlukan sebuah model berkenan untuk mewakili pizza dalam inventaris. Model ini berisi properti yang mewakili karakteristik pizza. Model digunakan untuk meneruskan data di aplikasi web untuk mempertahankan opsi pizza di penyimpanan data. Oke, penyimpanan data tersebut akan menjadi layanan pembolokan dan memori lokal sederhana. Oke, kalau dalam aslinya itu kita membutuhkan sebuah database. Itu. Yang pertama kita membuat pizza model. Di sini boleh pakai command line gini untuk membuat directory model, atau bisa langsung klik kanan di sini boleh. Kita tinggal buat directory. Ya, Bapak lebih suka buat model. Oke, sini udah ada model. Lalu pada folder model itu kita buat file baru bernama pizza.cs. Pada model, kita klik kanan, new file, buat pizza.cs. Nah, ini sebagai modelnya, di mana kita akan nyimpan data di sana. Tambahkan kode berikut. Oke, ini bisa di copy ya. Kalau lupa komen nanti bisa di searching. Komen itu agak panjang deh. Oke, ini kita udah membuat sebuah model. Adik-adik udah paham belum apa itu model? Nanti sih di materi berikutnya kita akan belajar tentang model. Dan saat ini kita pakai yang udah ada aja. Nah, di sini itu udah ada. Oke. Kita udah berhasil membuat model, lanjutnya menambahkan layanan data. Di sini sama seperti sebelumnya, kita membuat sebuah folder dengan nama service. Belum ada. Tinggal ke kanan, new folder boleh, atau command line service, dalam service. Dan service kita beri nama file baru dengan pizza.service.cs. Oke, new file. Oke, tambahkan, ini bisa di copy kodenya. Ini service ini gunanya untuk gini, nanti data dari model, data dari formulir yang kita buat itu biar dapat disimpan di memori. Ya, agak panjang sih. Dan ini menyediakan layanan pembolokan data dalam memori sederhana dengan 2 pizza secara default yang digunakan di aplikasi web dengan tujuan untuk gini latihan. Untuk menghentikan mulai aplikasi web, bisa memori data. Coba. Jadi, nah, ini kalau dijalani itu, ini anggaplah seperti kayak database sementara aja di cache memory atau di kayak RAM itu. Ya udah ada data klasik Italian dan Peggy. Harga segini, size-nya segini, dan lain-lain. Kita lanjut dulu. Menambahkan markup formulir ke halaman pizza. Tadi kan kita udah buat. Kita bisa copy. Nah, di mana sih ditaruh ini?
Jadi taruh di page visa.cshtml. Nah, terus, oke. Lanjut, halaman pizza Racer menggunakan HTML dan Racer yang mendukung formulir pembuatan produk. Di sini itu di formulir itu ada nama, harga dari produk yang dibuat. Oke. Ini ada meja bantuan tag Racer. Itu ada 4 bagian, itu sebagian label input, pesan ringan, dan validasi. Ini ada tag partial, itu markup berikut menggunakan bantuan tag partial untuk merender tampilan partial secara asinkron. Nah, di sini ada nama partial, name, validation script partial. Tag partial name itu menerima nama tampilan partial tanpa ekstensi file. Oke. Ini ada tag label. Nah, di ASP itu ada namanya label. Ini ada tag labelnya itu pakai sini ada ASP for label new pizza name. Bantuan tag label ini belum memperluas elemen HTML label standar pada umumnya. Di sini menggunakan attribute SP4. SP-4 attribute ini menerima properti big model tertentu. Nah, dalam hal ini nilai big model name akan dirender sebagai konten untuk elemen label. Itu attribute SP-4 dicakup ke big model ke halaman result dengan simbol add. Nah, di sini pastikan beberapa ini Pak ada error dia karena projectnya beda. Ini ada masalah. Ya, ada yang ya, kita lanjut dulu. Ini ada banyak penjelasannya untuk tag inputnya. Di sini juga sama, menggunakan SP4, pizza name, tag inputnya itu pakai ASP.NET. Nah, di sini mengevaluasi properti new name.pizza seperti halaman bantuan pada tag label. Menambahkan atribut HTML ID dan name berdasarkan properti tersebut. Dan lain-lain. Jadi output data berikut dihasilkan dari bantuan tag input yang terletak pada halaman pizza. Ini ada name pizza, kelasnya form control itu dari bootstrap-nya. Ini ID-nya new pizza strip underscore name, tipenya text, value kosong. Nah, sini ada data value required, ada pesannya, kalau error. Itu. Ini ada banyak. Nah, di sini ini ada banyak error. Ini ada yang ngalamin error yang sama tidak di Bapak? Modelnya tidak kebaca. Nah, di sini ada masalahnya. Nah, udah kebaca.
Oke, namespace itu jangan sampai salah. Ada beberapa yang tidak bisa kebaca. Ini udah masuk. Hmm. Sama dong. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, oke, Fuji, sama ya errornya di sana. Di pizza.cs.html errornya di sini ya. Kalau yang di atas ini udah benar. Nah, yang ini ada error nih. Hmm, pizza get service. Oke, cari, kita coba. Di sini, oke, pizzanya. Back then. Yang di sini mengevaluasi new netizen. Oke, ada jenis pizza, export. Kalau coba kita render, kita jalan ini error. Oke, sini masalah di pizza model. Kita masuk ke model. Pizza. Problemnya di sini. Hmm.
Nah, ini kayak ada masalah di tutorial ini. Kita lanjut aja dulu ya, biar nggak kelamaan. Oke, menangani interaksi. Kita lanjut ke menangani interaksi dalam metode penanganan model. Nah, di sini kita memeriksa struktur kelas model pada page. Tadi kan udah ada pizza, nah ini masih kosong. On get. Ini adalah page model baru yang versi kode sysap. Di contohnya, page model ini menentukan penanganan halaman apa untuk permintaan dikirim ke halaman, serta data yang digunakan untuk merendam halaman. Betul. Nah, di sini biasanya page model beri nama page name model dan berada di kumpulan alam XHTML. Oke. Saat ini kelas pizza model menangani permintaan HTTP GET dan dengan penanganan halaman onGet yang kosong. Anda dapat menambahkan ini dapat menambahkan untuk kata-kata HTTP atau apapun, misalnya untuk onGet, onPost, onDelete dan lain-lain. Ini contoh sih onGet untuk menginisiasi status diperlukan halaman, onPost untuk menangani pengiriman form atau formulir. Selanjutnya penanganan HTTP halaman post di page model. Oke. Nah, proses ini perlu dilakukan tugas sebagai berikut. Jika data yang dikirim pengguna yang diposting ke halaman page model valid, jika perubahan data model dicoba tidak valid, halaman pizza ditampilkan lagi kepada pengguna dan menampilkan pesan errornya. Tuh, jika pembaruan page model valid, maka perubahan data tersebut diteruskan ke layanan pizza service yang akan menangani masalah yang untuk mendapatkan data. Nah, pada kelas pizza model memerlukan akses ke model pizza. Ini akan memvalidasi dan meneruskan entry pizza di formulir pizza. Ini melakukannya menggunakan atribut bin property ke halaman tersebut. Nah, ini tadi belum ada. Oke, kita tambahkan bin property di pizza model. Hmm. Ini kita sebentar ya. Oke. Bapak baca dulu. Nah, salah sepertinya Bapak naruh. Oke.
Ini ada Oke, nah di sini tutorial kayak nggak dijelasin juga tuh lengkapnya. Gitu. Ada yang tahu nggak, rekan-rekan? Ini taruh di mana? Ada yang tahu? Ayo, coba-coba juga. Pizza.cs model Di mana? Siapa itu tadi? di folder model file pizza.cs. Oke, nggak tahu juga sih. Di yang ini? Di sini? Di bagian mananya? Udah dapat tadi? Ayo siapa ya? Rafli. Kurang tahu Pak, ntar belum nyampe situ. Lagi nyoba yang tadi yang road belajar pizza belum di ini. Masih building ya? Nih, coba lagi tadi. Sama Pak, saya coba building lagi. Coba building lagi dulu. Ini biasanya masih error. Nah, kita lanjutin besok aja atau nanti dah nih. Kita lanjut aja dulu ya. Ya, kalian udah ngerti. Nah, di sini ada sistem komponen model annotation. Untuk melakukan validasi model bisa menekan anotasi data. Jadi ditambahin bagian atas ini. Kita lanjut ke bagian modelnya aja ya. Yang udah ada annotation. Di sini ada atribut required dan range. Tunjukkan bahwa properti ini harus memiliki nilai dan properti ini range ini untuk menentukan range-nya. Di sini itu udah ada ini required, ini range. Oke. Jadi misalnya di sini
nama. Yang wajib itu nama harus isi, itu wajib. Langsung di sini ada price. Price itu di atasnya ada memiliki anotasi range-nya dari 0,1 sampai 999,99. Oke. Sini kan artinya kayak modal visa sebagai transfer data. Oke, kita lanjut. Dulu ya, nanti yang errornya nanti kita bahas besok, nanti Bapak lanjutkan. Oke, lanjut. Penanganan pengiriman formulir pizza, menguksa struktur kelas back moderizer. Nah, sebentar. Nah, di sini pada kelas pizza.cs.html.cs. Nah, di sana kita buat, di sini kan ada langsung seperti ini, cuma on get. Kita memperbarui HTTP tiket untuk menampilkan daftar pizza. Nah, di on get ini kita panggil si pizzanya ini, si model variabel pizza service get all. Di getnya di sini. Baru on post-nya belum, sini on get. Pizza service-nya ini belum ada. Langsung kita buat sebuah list. Oke. Kenapa masih error? Karena kita untuk nyari menunjukkan kita harus menggunakan ini. Kita harus panggil si model dan si service-nya. Oke. Kita pakai result. Itu. Nah, saat metode onGet dipanggil, hasil metode pizza service get all akan ditetapkan pada variabel pizza. Variabel ini akan dapat diakses oleh template ke halaman asal di mana variabelnya akan ditulis ke tabel dan cantumkan pizza yang tersedia. Itu. Ini model kayak pizza model. Oh, ini udah ada. Listnya udah ada di pizza model, ini nggak perlu di sini. Maka metode utilitas untuk memformat informasi bebas kemudian dari daftar. Di pizza model itu udah ada. Bisa di skip aja dulu. Dari atasan. Menambahkan dan penanganan halaman HTTP ke back model. Ditambahkan sintak berikut. Oke, ke sini. Lanjut. Nah,
Kalau untuk delete itu kayak gini juga kodenya. Ini Bapak ya jelasin dulu strukturnya aja ya. Kita untuk eksekusinya bisa pertemuan berikutnya. Jadi ini ada public in action result. Jadinya kalau ada aksi ini on post, kalau di formnya ini diklik, ada form ini add-nya ini, dia akan fungsi ini akan jalan on post. Kalau delete-nya ini, tapi ini belum jadi. Nah, ini ada yang lengkapnya. Oh, ini ternyata di sini dia. Oke, nah bin propertinya karena di sini dia bin propertinya. Properti ini on get ini tautkan ke halaman pizza untuk melakukan membantu tag ke halaman indeks. Nah, di sini ini kan ada namanya header atau menu bar. Itu lokasinya ada di page layout.cshtml. Saya tambahkan tag navbars berikut biar menunya muncul ya. Biar si halaman pizza itu muncul. Nah, di layout.html. Nah, di sini kita tambahkan plus HTML baru. Oke. Jadi sini ada area kosong, page-nya /pizza. Di pizza list. Itu nih. Jadi kalau di save, nah di sini boleh. Jadi save dia akan nambah di sini menu. Oke. Nah untuk menguji tinggal di .net.run. Sini apakah masih error? Sini ada 2 error sih. Ini errornya ini. Oke. Nah itu belum lengkap tadi. Coba .net run. Oke, berhasil, tidak ada error. Nah, lanjut. Nah, di sini udah ada menu yang tadi dibuat. Bisa list. Kita klik. Oke. Ini udah ada list 2 pizza. Tuh, 2 pizza. Oke. Nah, coba kalau nambahkan. Nah, dia auto-stage nambah pizza ayam 2000. Delete-nya jalan nggak? Oke, delete juga jalan. Nah, sampai sini ada yang error. Oh, untuk rapid text-nya pakai tab ya? Untuk rapidnya itu bisa pakai tab, bisa gampang sih pakai tab.
untuk ini nulisnya ini. Ini pakai tab dia. Tinggal di tab aja. Ini mau pastikan untuk kodenya biar rapi, nanti kalau menangani error atau yang baca juga enak. Tuh. Oke. Oh, ini udah selesai. Oke, untuk pembuatan halaman pertama nih dengan Razor Page ada yang masih masalah tidak? Enggak, udah enggak. Oke, udah aman semua ya. Udah aman, angkat jempolnya, udah aman. Aman. Mantap. Mantap, Nur Faizan. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua itu membuat kode readable dengan konvensi spasi dan komentar. Apa itu? Dapat spasi untuk menuliskan kode yang readable, memiliki nama variabel yang deskriptif sesuai dengan tujuan variabel, memahami kapan Anda harus menggunakan komen atau menambahkan white space pada kode. Lanjut. Oke. Sudah selesai. Ini linknya Bapak kirim. Nah, cara metode pembelajarannya. Ini. Nah, oke. Oke, membuat kode yang dapat dibaca dengan konvensi spasi dan komentar. Pengantar nanti bisa dibaca untuk menghemat waktu. Itu panjang, nanti adik-adik bisa baca. Linknya udah dikirim di kolom komentar. Nah, ini persyaratannya yang kita pelajari kemarin itu mendeklarasikan variabel nanti pada data umum, console white line, if else. Nah, aturan nama variabel. Nah, dalam membuat kode untuk variabel itu harus seperti yang kita pelajari kemarin itu harus ada gimana ya? Nama variabel itu dapat berisi karakter yang alfanumeric dan karakter garis bawah itu mesti dibaca. Karakter khusus di tanda pagar dan tanda hubung dan tanda dolar tidak diizinkan. Jadi dalam ASP itu tanda pagar, tanda dolar, tanda strip itu nggak boleh untuk variabel. Jadi nama variabel itu dimulai dengan huruf alfabet atau garis bawah, bukan angka. Oke. Nama variabel tidak boleh berupa kata kunci kode sisa. Misalnya deklarasi nama variabel tidak boleh diizinkan float itu. Seperti yang kemarin ya. Oke, konvensi nama variabel. Konvensi adalah cara yang setuju oleh komunitas pengembangan perangkat lunak. Meskipun bebas kita membuat sebuah variabel tidak ikutin konvensi, tapi konvensi sangat populer sehingga tidak menyulitkan pengembang lain. Misalnya kalau membuat program itu kan ada banyak orang. Jadi gimana sih untuk agar si pengembang dua itu ngerti maksud dari variabel apa variabelnya itu. Jadi itu jadi harus berlatih adopsi konvensi ini. Jadi konvensi nama variabel itu menggunakan huruf kapital. Jadi harus variabel itu menggunakan huruf kapital. Gaya penulisan menggunakan huruf kecil di awal kata huruf dan huruf besar di awal setiap kata berikutnya. Contoh, datanya string, this is camel kiss. Nah, ini konvensi nama variabel. Jadi si programmer lainnya itu programmer 1 ke programmer 2 itu mereka saling ngerti lah nama variabel ini untuk apa. Nama variabel harus deskripsi dan bermakna dalam aplikasi. Nama variabel berupa suatu atau beberapa huruf kata yang ditambahkan bersama-sama. Jangan menggunakan singkatan. Mohon dihindari ya. Karena nama variabel mungkin tidak jelas bagi orang lain yang membaca. Nama variabel tidak boleh menyertakan jenis data variabel.
Oke, ini nggak boleh seperti ini ya. String, str, my value, nah, itu nggak boleh. Ini kayak ini tahun lalu, apa yang dulu kayak gini, tapi sekarang udah ada. Contoh nama variabel. Nah, ini Bapak contoh rekursi variabel yang dipelajari sebelumnya kan. Ada char, user option, integer, game scope, float, festival per million, boolean, proses custom. Ini ada penjelasan tentang konvensi penamaan lainnya atau konvensi yang lainnya itu variabel lokal yang mencakup dalam bentuk. Oke. Jadi ini detailnya bisa dibaca sendiri, soal ini teoritis. Mohon dipahami. Kita lanjut. Nah, oke, latihan mengontari kode Anda. Kemarin yang kita udah belajar itu apa itu komentar kode. Untuk buat komentar itu saya pakai slash 2 kali. Oke. Nah, mungkin nggak komentar itu tidak akan berguna di awal nanti, tapi hal ini berguna dalam tiga situasi berikutnya itu saat ingin tujuan komentar itu saat ingin meninggalkan catatan detail dari suatu bagian kode. Ini berfungsi untuk menjelaskan tujuan dan proses dari Anda gitu lah saat Bapak ingin membuat kode untuk mendelete, jadi Bapak beri komentar di atas fungsi untuk delete ini gitu kan. Lalu ada saat Anda ingin menghapus kode sementara dari aplikasi. Nah, fungsi komentar ini juga berfungsi untuk misalnya agar si compiler tidak menjalankan program tersebut. Misalnya contoh nih di sini lah. Bapak pengen biar Bapak buat on post ini udah dibuat tapi kayaknya belum jalan. Jadi Bapak bisa komentarin aja. Bisa komentar. So, mungkin nanti Bapak bisa pakai lagi atau gimana diperbaiki. Itu gunanya yang kedua. Yang ketiga itu menambahkan pesan seperti to do untuk mengingatkan Anda agar melihat bagian kode yang diberikan nanti. Oke. Nah, ini ada latihan. Nanti bisa dicoba. Bisa dicoba ya. Oke, kalau ini ada yang kemarin sih yang bilang untuk multibaris itu pakai ini ya. Oke, untuk komentar aja. Nah, ini gunanya sih komentar misalnya. Ini ada for. Adik-adik ada paham kan yang for itu untuk apa? Itu perulangan. Jadi ini akan diulang-ulang sesuai ketentuannya. Nah, di sini ada komentar. Nah, look perulangan untuk order ID. Nah, inilah komentar tujuannya kita mengetahui misalnya kalau lama udah nggak buka programnya, kita buka lagi, kita ngerti oh ini untuk apa, ini untuk apa, untuk apa. Nah, di sini pentingnya sebuah komentar. Oke. Ini nanti bisa dicoba ya. Nah, di sini ada penjelasan di awal program itu ada komentar panjang, boleh. Oke. Selanjutnya menggunakan spasi kosong. Apa itu spasi kosong? Spasi kosong buat space atau spasi kosong mengacu pada sisi individual yang dihasilkan oleh spacebar tab. Oke, dihasilkan oleh tombol tab harusnya dihasilkan oleh tombol enter. Si compiler atau si SAP itu mengabaikan space kosong untuk memahami bagaimana space kosong diabaikan cara
maksimalnya. Ini caranya. Tambahkan kode untuk mengilustrasikan space kosong. Ini bisa dicoba ya. Coba, bisa dicoba-coba. Nah, ini yang tadi ditanyakan kan untuk ini pakai tab apa? Ini gunakan space kosong ini untuk merapikan kode kita buat. Dan di dalam si save ini dia mengabaikan space kosong ini. Tuh. Bisa dibaca detailnya tentang penjelasan penggunaan white space. Oke. Latihannya nanti bisa dikerjain ya. Itu. Sampai sini ada yang masih bingung? Atau udah paham? Atau udah lelah nih, udah lelah. Lanjut ya biar nggak kelamaan. Nanti mohon yang ini karena teori yang masih dipelajari mandiri ya. Oke, kita lanjut ke aksesibilitas sebuah web. Materi yang dibahas itu memastikan bahwa aplikasi web yang Anda buat itu dapat diakses dengan mudah oleh pengguna, cara mendesain web yang accessible, gampang diakses. Nah, linknya di sini, saya rekomendasi. Oke, bisa diakses. Pelajari dasar-dasar aksesibilitas sebuah web. Oke, kita pastikan halaman web dapat diakses oleh semua orang. Nah, pastikan bahwa akses semua orang. Oke, ini udah dibaca, kita lanjut. Kesehatannya, browser pengetahuan. Oke. Nah, di sini ada menjelajahi web bukan hanya dengan sekadar browser. Di sini ada pembaca lain. Salah satu alat aksesibilitas yang paling terkenal adalah pembaca layar. Pembaca layar umumnya digunakan pada klien untuk orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan atau pembacaan itu kaca pembesar. Oke. Nah, yang dibangun ke sebagian besar sistem operasi saat ini pada dasarnya pembaca layar membaca halaman dari atas ke bawah dengan jelas. Jika seluruh halaman Anda terdiri dari teks, maka pembaca akan menyampaikan informasi dengan cara yang sama dengan browser. Jarang sekali bersihkan teks saja dan juga tautan, grafik, warna, serta komponen visual lainnya. Oke, beberapa browser juga memiliki ekstensi bawaan yang dapat membaca teks dengan keras dan bukan menyediakan beberapa fitur navigasi dasar. Oke, lalu yang kedua itu ada Zoom. Saat ini umumnya digunakan oleh orang dengan gangguan penglihatan. Ini sih teori bisa dibaca lanjutnya. Oke, kita lanjut next. Ini memastikan aksesibilitas dengan alat pengembang. Pemirsa kontras. Ini kayak tentang ini kayak teori pada bagian ini tuh teori tentang gimana kalian itu memastikan desain dari web yang kalian buat itu mengikuti cara ini kayak
dapat membedakan warna. Nah, pembedakan warna itu sangat penting dengan kemiripan yang satu. Nah, di sini ada W3C, yaitu organisasi standar untuk web menerapkan sistem peringkat untuk kontras warna. Ini dapat diklik untuk melihat detailnya. Nah, di sini ada memilih warna yang tepat memastikan bahwa web yang Anda buat halaman yang Anda itu diakses oleh semua orang yang mungkin akan sulit dilakukan secara manual. Anda dapat menggunakan alat tersebut menghasilkan warna yang sesuai dengan menguji situs. Dan mesti di sini ada alat pembuatan palet warna, itu pakai Adobe Color Shift. Ini bisa diklik, bisa dipelajari pemeriksaan kepatuhan ekstensi browser untuk menguji halaman. Di sini ada Firefox.com, aplikasi yang ini kalian bisa dicoba-coba. Ini berikutnya ada Lighthouse. Lighthouse adalah alat yang dibuat oleh Google untuk menganalisis situs web. Artinya telah populer kan setelah banyak pengembang browser. Lighthouse dapat memeriksa pengoptimalan mesin pencari atau SEO, halaman, performa muatan, dan praktik terbaik lainnya. Lighthouse juga dapat menganalisis halaman dan memberikan skor untuk aksesibilitasnya saat ini. Nah, sini adalah menghasilkan skor aksesibilitas Lighthouse halaman. Nah, di sini pada browser seperti kemarin itu kita masuk ke halaman pengembang dengan tombol F12 atau langsung F12, nanti pada bagian ini itu pilih Lighthouse dari daftar. Pada bagian kategori hapus semua item kecuali aksesibilitas dan angkat pilih desktop. Seperti contoh ini. Oke, nanti sini akan menghasilkan sebuah laporan dan bukan sebuah skor dari web atau halaman yang dibuat. Tuh. Lanjut, itu memastikan tautan dan gambar dapat diakses. Nah, oke. Ini udah pada ngantuk belum? Atau gimana? Masih semangat kali sebentar? Ini kayak teori aja, nanti kalian bisa pelajari. Ini teks tautan, dibaca ya. Atribut ada banyak juga. Untuk masalah teks tautan, ini pakai href, ada order dan lain-lain. Ada teks alt untuk gambar. Jadi kalau gambar itu ada atribut alt, dikenal sebagai teks alt untuk menggambarkan apa itu dan informasi mereka yang coba disampaikan. Itu kalau ada gambar. Lagi dikit, gunakan HTML sesuai tujuan desain. Oke, ini kayak gunakan tunjuk visual yang baik. Pertimbangkan keyboard. Oke, lanjut. Nah, ini tolong isi. Jawab ya. Oke. Oke, selanjutnya dasar aksesibilitas pada web nanti mohon dipelajari lebih lanjut. Oke, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Oke, udah mah. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya dulu? Tanya dulu. Kita masuk ke diskusi dulu nih. Yang tadi ada yang berhasil running, udah ada yang gagal nggak? Yang Razorpay. Sudah, Pak. Rafli udah aman, udah bisa dikompil, udah bisa Enggak, Pak, belum dilanjut lagi, Pak. lanjut lagi. Tapi udah tahu sih kenapa errornya. Udah ketemu. Oke, mantap. Mungkin satu pertanyaan, Pak. Ya. Kan kalau dari kemarin tuh di asesmen gitu. Buat ngejalanin si Sabtu pakai sistem. Tapi kalau yang di bulan Microsoft nggak pakai sistem. Itu apa ya maksudnya? Gini. Karena di yang Microsoft Lens itu kita mainnya dengan konsol atau command atau CLI ya. Jadi bukan kalau di aslinya itu di program kita buat code itu pakai sistem.
Itu udah. Kalau di konsol, kalau kita jalaninnya itu codingnya di konsol, kita panggilnya konsol. Kayak yang tadi itu kayak nama project kita yang Razer itu kan pertama tuh Razer, titik apa gitu. Itu bedanya. Tuh, kalau di konsol kita pakai konsol, kalau yang sistem misalnya pakai IDE. Tahu IDE kan? Itu pakai sistem. Itu. Ya, ada lagi sebelum kita akhiri pertemuan malam ini. Udah nggak ada? Oke, udah aman. Oke, sebelum kita akhiri, yang belum aktif kamera bisa aktif kamera dulu. Kita selfie bersama dulu lah. Nah, ini ayo. Oke, untuk yang belum on cam, silakan on cam ya. Ditunggu 1 menit deh. Ditunggu Ada sampai 21.06 ya teman-teman. Oke, karena Oke. udah pada on cam, mungkin kita bisa mulai sesi dokumentasinya. Hitung 3 detik, 1, 2, 3. 1 kali lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, Terima kasih, makasih Pak. Sun. Terima Yuk kasih, Pak Nova. kita bertemu lagi minggu Makasih, depan. Pak. Yuk, Terima kasih sama-sama. semua. Terima kasih, Semangat. Pak. Terima kasih, Kita Pak. bertemu. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya ya. Semangat. Baik, Pak. Nanti dipelajarin lagi Siap. ya. Oke. Ya, Pak. Yuk, selamat malam, Semangat. sehat-sehat, selamat Siap, Pak. beristirahat. Yuk. Terima kasih, Siap. Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Semangat. Semangat yuk. Demi masa depan cerah. Iya.